Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD Paturuman, Ibu Sumiati. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Paturuman yang saya banggakan. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu dalam kegiatan diseminasi dari calon guru penggerak tentang materi modul 1.4 tentang budaya positif. Nah, untuk memulai kegiatan hari ini, marilah bersama-sama kita baca basmalah bersama untuk membuka kegiatan hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, sebagai awal kegiatan ini, kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Bapak Ahmad. Silakan. Cek. Baiklah Bapak Ibu, untuk mengawali kegiatan, marilah kita berdoa supaya kegiatan berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasroh laka sadrak wa wada'na anka wizrak allazi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra fa iza faragta fansub wa ila rabbika farghab. Amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah kegiatan kali ini penuh dengan keberkahan dan kelancaran. Untuk acara yang berikutnya yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, kami persilakan Ibu Sumiati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Ilahi Rabbi yang pada kali ini kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga salawat beserta salam tetap kami curah kepada junjungan kita Habibana Muhammad SAW, pada keluarganya, para sahabatnya, dan sampai kepada kita selaku umatnya. Semoga kita mendapatkan syafaatul uzma di yaumil jaza. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak beserta Ibu Guru, wabil khusus Bapak CGP, Bapak Muhammad Darhad, SPB, yang mana pada kegiatan ini adalah merupakan kegiatan diseminasi yang mengangkat judul tentang budaya positif. Ya. Ibu ucapkan terima kasih kepada Bapak Darhad yang merupakan calon guru penggerak. Semoga mendapatkan kesehatan, sukses selalu, ya, bisa menjalankan atau melaksanakan kegiatan ini dengan lancar. Dan untuk Ibu dan Bapak guru yang lain, semoga ada hati tergerak ya. Karena ini
juga padahal juga sudah tergerak untuk mengikuti kegiatan calon guru penggerak ini baru calon katanya ya, belum menjadi guru penggerak, tapi nanti insya Allah menjadi guru penggerak yang bisa menggerakkan penggeraknya ya. Semoga kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar dan sukses selalu untuk kita semua. Demikian sambutan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangannya dan terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada ibu kepala sekolah. Untuk kegiatan berikutnya yaitu penyampaian materi diseminasi budaya positif. Namun sebelumnya perlu saya tambahkan tadi kegiatan ini mungkin tadi disampaikan oleh ibu kepala sekolah. Mudah-mudahan teman-teman yang lain bisa tergerak atau bisa bergerak ya, karena adanya saya sebagai calon guru penggerak ini mudah-mudahan bisa mengajak rekan-rekan guru untuk mengikuti kegiatan diklat kurikulum merdeka yaitu tentang guru penggerak. Namun sebelumnya sebenarnya saya dari awal dulu itu mungkin terjebak ya, bukan tergerak ya, ini terjebak karena saya ya waktu itu ya memang ikut saran dari teman untuk mengikuti kegiatan guru penggerak ini. Namun setelah saya masuk dan saya ikutan seleksi, alhamdulillah sampai hari ini saya sudah masuk di guru penggerak ini. Alhamdulillah banyak mengubah beberapa pikiran saya tentang pendidikan di Indonesia ini, mungkin khususnya di sekolah kita. Bagaimana sih banyak hal ilmu yang bisa disampaikan, bagaimana sih cara kita membimbing, mendidik ya, dan bagaimana cara kita bersosialisasi dengan semua warga sekolah. Itu banyak memberikan manfaat ya. Mudah-mudahan teman-teman yang lain juga bisa mengikuti di tahun depan ya. Karena informasinya ini tahun yang angkatan 12 ini akan dimulai pada bulan Agustus. Cuman saya belum ngecek kembali, mungkin teman-teman nanti bisa dicek untuk pendaftarannya, sudah bisa diakses gitu. Silakan bagi teman-teman. Nah itu ya. Kemudian kita masuk ke acara inti yaitu diseminasi yang akan dibawa oleh saya sendiri. Ini merangkap ya, jadi MC juga berarti ini. Ya, pada kali ini tugas dari calon guru penggerak adalah untuk menyampaikan hasil pembelajarannya selama mengikuti kegiatan dekat guru penggerak pada awal modul sampai ya modul 1.4 ini umumnya ya, ini khususnya di modul 1.4 tentang budaya positif. Namun untuk memulai materi ini saya akan mengajak Bapak Ibu untuk melakukan speaking mungkin ya, sebagai mungkin enggak, biar nggak terlalu tegang, ini kayaknya tegang banget ini. Ya, speakingnya mungkin dengan kata-kata saja mungkin ya. Gini, saya teringat tentang begini berkaitan dengan materi budaya positif. Saya akan mengajukan pertanyaan, nanti Bapak Ibu silakan menjawab versinya masing-masing. Gimana jika Bapak Ibu itu memiliki peserta didik yang nakal? Apa tanggapannya Bapak Ibu? Mungkin dari Bu Elis untuk mengawalinya. Dinasehati, ya. Cukup dinasehati berarti, nggak ada yang lain. Oh iya, kalau Bu Rizka? Diarahkan. Oh diarahkan. Pak Ahmad? Diajak ngobrol, diskusi mungkin ya. Ya. Bu Hanum? Pendekatan. Oh iya, ini pendekatannya berarti ke arahnya kayak psikologis berarti ini. Ya. Wah, ini ada pakar juga ya berarti. Untuk Bu Andri, di versinya Ibu gimana? Jika ada memiliki pendidik yang nakal, Bu? Dibimbing. Bu Yanti? Dibimbing, dinasehati, diarahkan. Oh, diarahkan. Oh, ini Cari latar belakangnya kenapa anak ini begini. Oh, begitu. Berarti nggak cuma sekedar diajak ngobrol, nggak sekedar cuma dibilang gitu, Bu.
berarti harus menyeluruh juga. Oh iya. Nah, itu ya Bapak Ibu. Sebenarnya kegiatan ini juga berkaitan langsung dengan materi ini tentang SBK tadi, di mana kita bisa menciptakan atau mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah kita, paling tidak di kelas kita ya Bu ya. Sebagai pendidik itu kita harus bisa menciptakan budaya positif dalam skala kecil, nggak paling tidak skala kecilnya di kelas. Apalagi kalau bisa kita ciptakan pada skala yang lebih besar ya di sekolah. Nah, untuk memulainya, silakan Ibu coba dilihat. Di sini ada pengertian seperti ini. Budaya positif. Budaya positif ialah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Dalam menjalankan budaya positif akan membutuhkan kolaborasi antar warga sekolah termasuk orang tua siswa. Nah, ini pengertian dari budaya positif secara umumnya Ibu ya. Jadi kalau menurut saya sendiri, pemahaman saya, budaya positif ini adalah budaya yang atau kebiasaan yang kita rasakan atau kita lakukan di sebuah lingkup seperti sekolah ini, namun mengandung beberapa nilai-nilai atau nilai-nilai kebajikan yang memiliki nilai positif. Jadi kayak kebiasaan seperti menjaga kebersihan, terus lagi saling menghormati, apalagi terus menjaga kesehatan ya. Terus kalau dalam bidang ilmu agama itu mungkin bertakwa atau beriman, gemar melakukan sedekah, itu termasuk ya. Nah, itu adalah hal-hal budaya yang memiliki nilai kebajikan. Nah, konsep dasar pada lulusan 1-4 budaya positif itu ada 7 materi Bu ya. Yang pertama ada perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat motivasi perilaku manusia, yang kelima posisi kontrol, yang keenam segitiga restitusi, dan yang ketujuh keyakinan kelas. Dari materi ini bisa kita pahami atau bisa kita pelajari nanti, ini semua itu untuk menciptakan atau mewujudkan sebuah budaya yang positif. Yang pertama ada perubahan paradigma belajar. Jadi selama ini kita kan belajar itu hanya cuma sebagai, kalau saya sendiri ya, sebelum pelajari modul ini, saya dulu mengajar itu ya sekedar sebagai kewajiban, gak ada embel-embel yang lain. Ya udah kalau mengajar sudah gak memikirkan apa yang anak-anak rasakan, apa yang anak-anak terima, itu belum saya laksanakan waktu itu. Jadi ngajar ya ngajar, materi paksakan mereka. Contoh seperti materi dalam IPS, di sana kan kebanyakan menghafal ya. Jadi anak itu saya paksa untuk menghafal. Apalagi ini yang paling besar ini, menurut saya yang paling fatal di pembelajaran matematika. Matematika itu kan kita sering menyampaikan kalau saya sendiri Bu ya, tanpa menyampaikan apa sih kita belajar ini buat apa sih ke depannya nanti. Dan lagi kadang materi itu yang kita sampaikan nggak nyambung dengan kehidupan kita di masyarakat nantinya. Nah, itu merupakan pembelajaran yang tidak tepat menurut saya. Setelah saya mengetahui tentang setelah mengikuti guru penggerak ini. Nah, namun dalam perubahan paradigma belajar ini kita tidak hanya mendidik, namun kita juga harus bisa membimbing. Tidak cuma kita persiapkan peserta didik itu dalam bidang akademiknya, namun banyak hal yang perlu kita gali, banyak yang perlu kita munculkan dari peserta didik kita untuk memiliki sifat-sifat atau karakter yang positif. Nah, jadi nanti kita harus bisa mengemas sebuah pendidikan ini tidak sekedar hanya untuk memunculkan keahlian dalam akademiknya, namun banyak hal yang perlu kita gali. Gitu kan Bu?
Nah, tadi ini ya tentang perubahan paradigma belajar sudah saya sampaikan. Berikutnya Ibu. Nah, di sini ada disiplin positif dan nilai kebajikan. Disiplin positif adalah pendekatan untuk mendidik murid yang bertujuan untuk membentuk kontrol diri dan meningkatkan kepercayaan diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan berpedoman pada nilai-nilai kebajikan yang sifatnya universal, yaitu sifat positif manusia merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu terlepas dari suku, bangsa, bahasa, agama maupun latar belakangnya. Jadi di sini disiplin positif itu menurut saya malah cenderung ke kayak tata cara ya atau langkah-langkah bagaimana kita mendidik peserta didik itu dengan tujuan untuk meningkatkan percaya dirinya sehingga mereka bisa berperilaku dengan berpedoman pada nilai-nilai kebajikan universal, yaitu sifat positif manusia, terus apa yang ingin dicapai oleh setiap individu terlepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Jadi disiplin positif ini kita harus bedakan antara tadi ya suku-suku, bahasa, agama ya, dan yang paling utama adalah menurut saya itu gimana caranya kita bisa membangun atau memunculkan sifat kepercayaan diri pada peserta didik. Jadi mereka itu bisa menggali potensinya masing-masing tanpa harus terhalangi oleh sikap-sikap yang tidak mendukungnya, seperti kayak kegiatan yang sifatnya itu kalau di pesantren itu biasa ada sistem, kalau di bahasa Sunda ada apa itu Bu? Hore apa itu namanya hore? Bercanda itu ya. Karena kan peserta didik itu kadang merasa malas untuk melakukan sebuah kegiatan yang positif dengan adanya candaan-candaan seperti itu. Kadang itu memang sangat merugikan bagi peserta didik. Contoh kasus yang paling baru ini ya, seperti yang kita tahu sendiri di media beredar ada seorang dokter yang melakukan bunuh diri. Nah itu dokter siapa namanya di Semarang. Itu alasannya dia untuk melakukan bunuh diri itu karena adanya bully. Nah berarti bully itu memang memiliki dampak yang sangat besar. Gak cuma sekedar jadi minder, tapi bahkan sampai ke nyawa. Mungkin Ibu melihat berita ini Ibu? Enggak. Wah, belum ada berarti Ibu. Dokternya yang dibully. Iya, dokter dia sedang melakukan pendidikan di sebuah rumah sakit, namun dia mendapat perilakuan yang tidak baik, seperti pelecehan yang berupa verbal itu ada juga itu. Alasannya gimana? Iya, enggak sama seniornya. Ya, jadi dia merasa minder karena banyak tekanan. Jadi menurut sahabat saya juga. Dia banyak tekanan, terus lagi banyak tekanan, ada bully, kekerasan seksual juga yang berupa dalam bentuk verbal, mungkin seperti, bahaya sekali ini ya. Itu mungkin termasuk salah satu bentuk bully itu ya, kekerasan seksual yang verbal. Nah, dia merasa stres dan dia memang berasal di Tegal. Dia di sana sendirian, gak ada keluarga, dia gak kuat. Nah, itu dia melakukan bunuh diri dengan cara itu kemarin itu nyuntikan kayak jenis obat yang terlarang. Nah itu mungkin salah satu contoh. Sebenarnya tidak cuma dokter ya, banyak juga, bahkan ada saya pernah dengar itu peserta didik usia SD itu pernah melakukan bunuh diri. Nah, ada juga kemarin yang udah agak lama ini lah, HP seorang anak siswa SD itu dijual sama orang tuanya sehingga mengakibatkan anak itu menjadi stres ya, seperti gangguan kejiwaannya itu sangat memuncak. Nah, dalam kegiatan disiplin positif ini mudah-mudahan nanti setelah kita lakukan beberapa langkah bisa mengurangi hal-hal negatif seperti ini ya. Untuk positifnya pasti banyak positifnya. Nantinya bisa mendukung perkembangan peserta didik di sekolah kita.
Berikutnya Ibu. Nah, ini motivasi perilaku manusia. Motivasi yang paling dasar pada perilaku manusia diantaranya untuk yang pertama ada menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Dan yang ketiga, motivasi untuk menjadi orang yang merdeka, ingin dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Jadi setiap tindakan yang dilakukan oleh manusia itu memiliki dasar ini Bu, ketiga ini. Ya, kenapa saya kok seperti ini? Kenapa saya datang ke sekolah sering terlambat? Itu pasti punya alasan-alasan yang mendasar. Mungkin karena ada satu tidak kenyamanan ya. Ya saya merasa tidak nyaman karena saya berangkatnya jauh mungkin ini ya, jadi nggak nyaman di perjalanan, jadi malas-malasan. Nah itu mungkin dasarnya di situ motivasi saya ya. Mudah-mudahan besok nggak diulangi lagi. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan. Nah ini banyak. Ini kalau orang-orang biasanya mungkin sikapnya kayak dibilang nanti licik mungkin ya istilahnya. Licik apa Bu? Di sini apa mungkin? Jadi dia melakukan perbuatan yang ingin dia raih dari hasil kegiatannya itu, tapi dengan cara tidak yang benar. Tapi di sini nggak di sini umum, di sini umum. Jadi contoh kemarin peserta dari kita mengikuti kegiatan lomba. Nah, apa motivasinya? Mungkin mereka ingin mendapatkan imbalan. Imbalannya apa? Ya mungkin bisa berupa permen. Baru juga pernah disampaikan. Ayo siapa yang menjadi juara nanti akan dapat ini. Nah, sebenarnya itu juga memiliki dampak yang tidak baik juga Bu. Tapi itu salah satu motivasi yang mendasar ya pada seorang untuk melakukan kegiatan. Yang ketiga, motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Contoh, Iki ini Bu ya, contoh Iki. Kenapa dia kok bisa seaneh itu? Nah, ya, mungkin dia ingin nggak mau diatur. Dia pengennya itu mungkin ini saya gitu. Semaunya sendiri. Nah ini juga mungkin motivasinya dia. Kenapa dia kok nggak mau ngikutin kegiatan belajar di kelas. Tapi kita juga tidak menutup kemungkinan dia memiliki atau mendapatkan nilai-nilai yang tidak baik ya, atau itu di keluarga atau di sekolah ya. Nah ini juga berkaitan dengan tadi ya, kayak bunyi tadi itu. Berikutnya. Nah, ini agak hati-hati membaca ini. Posisi kontrol. Yang pertama coba Ibu simak dari pertanyaan ini atau pernyataan ini. Coba apa yang akan terjadi sama Ibu? Patuhi aturan saya. Awas. Yang kedua, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat salah begini? Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti Bapak bantu bereskan. Sanksi atau konsekuensinya apa? Dan yang kelima, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Kelima. Ya, maksudnya kelima itu. Nah, ini adalah contoh pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita lakukan untuk apa ya? Pendekatan diri kepada peserta didik. Ini bisa kita gunakan nanti. Ini contoh pertanyaan ya, ini cuma contoh pertanyaan. Bisa kita lakukan pendekatan kepada peserta didik untuk menyelesaikan sebuah permasalahan yang mereka alami. Nah, berikutnya Ibu. Iya, contoh. Nah, di sini proses kontrol kita ada yang pertama penghukum, yang kedua merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Nah, dari kelima posisi kontrol ini kita bisa memperankan diri. Di mana kita nanti itu memerankan diri itu? Contoh yang pertama ada penghukum. Seringkali ini mungkin agak sering saya sampaikan juga, enggak sampaikan kan. Sering saya alami dengan penghukuman. Contoh, siswa terlambat ke sekolah, dia karena guru itu tahu bahwa dia terlambat, datangnya siang atau bahkan mungkin kasus yang lain, mungkin kayak nakal atau apa, langsung diberi hukuman. Nah, hukuman itu pastinya akan memberikan dampak yang tidak baik untuk siswa.
Ya, mungkin sementara itu siswa akan guru akan merasa tenang melihat masalah itu. Tenangnya apa? Siswa sudah guru itu sudah melampiaskan kemarahannya. Jadi kalau pemukul itu cenderung ke amarah berarti Ibu ya. Kalau kita memposisikan kita sebagai penghukum. Nah ini sebenarnya kurang baik juga. Sering saya waktu dulu, tapi ini waktu dulu ya Bu ya, pas saya masih belajar di SD, itu sering sekali mendapatkan kekerasan fisik bahkan verbal bahkan fisiknya itu juga saya pernah mendapatkan. Guru itu tidak tahu menahu, tidak mau tahu apa yang menjadi alasan saya membuat sebuah kesalahan itu. Guru itu langsung memposisikan diri sebagai penghukum. Dia langsung menghakimi, kamu bersalah, kamu harus begini. Nah, ini banyak memberikan dampak yang tidak baik. Mungkin selama ini saya juga sering melakukan hal seperti ini Bu di kelas. Baik saya juga sudah menyelesaikan masalah seperti anak yang tidak masuk. Contoh itu si David, mungkin di Bu Hanum juga pernah ya. Dia katanya dari dulu itu setiap minggunya pasti ada saja yang tidak masuk sekolah. Nah, waktu itu kebetulan saya sudah mempelajari ini, posisi kontrol ini tentang modul 14 ini dan dirangkai dengan nanti ada segregasi fungsi. Waktu itu saya sama David ajak untuk ngobrol. Saya gali informasinya, cari tahu alasannya kenapa. Ternyata dia itu sering login HP di HP, bahkan sampai larut malam. Nah, di waktu itu juga yang saya heran kok kenapa orang tuanya diam, nggak peduli gitu. Nah, terus saya kemarin gali informasi itu katanya sampai jam 10 malam. Nah itu kalau ukuran di anak-anak pasti sudah larut malam itu sudah pergi tidur. Namun dia masih asik bermain HP. Akibatnya apa? Akibatnya pas saat pagi dia itu susah untuk bangun. Terus saya juga aneh lagi. Setelah saya tanya, kenapa kamu kok nggak ada yang bangunin? Karena tidak ada. Wah, itu kan juga aneh lagi kok orang tuanya bisa seperti itu juga. Kan seharusnya mereka berusaha untuk memperhatikan anaknya gimana caranya. Nah waktu itu saya memposisikan diri sebagai teman pada awalnya. Nah itu nanti dibahas. Tapi setelah saya melakukan diskusi itu, saya arahkan dan saya bimbing. Alhamdulillah dalam minggu ini dia berangkat. Ya berangkat terus. Alhamdulillah. Gak tahu kedepannya nanti. Mudah-mudahan seterusnya. Nah itu jadi kita jangan sampai kalau bisa jangan memposisikan sebagai penghukum ya, karena itu bisa memberi dampak yang negatif kepada peserta didik. Bahkan ini yang lebih parah lagi kalau menurut saya, bisa menurunkan motivasi mereka untuk belajar. Banyak siswa yang tidak mau belajar gara-gara ada hukuman dari sekolah. Saya juga dulu pengalaman waktu di PKH seperti itu Bu. Kenapa kamu nggak sekolah? Katanya pernah dimarahin sama guru. Itu ada. Tetangga pun juga ada seperti itu. Menurut saya posisi kontrol sebagai penghukum itu sebaiknya kita hindari dulu. Kalau di usia-usia sekarang, atau kalau di jenjang berikutnya nanti mungkin bisa berbeda. Berikutnya ada merasa bersalah. Nah, pada posisi ini kita menempatkan diri sebagai penggali informasi, yang informasi itu diarahkan untuk membuat perasaan siswa ini merasa bersalah. Nah ini mungkin ada baiknya, mungkin juga ada tidak baiknya. Maksudnya contoh, kamu Nita, kamu membuang sampah sembarangan, itu tidak baik. Nah itu kan seakan-akan dari kalimat itu akan menimbulkan rasa salah pada diri anak itu. Dia tidak secara tidak langsung
anak itu pasti akan Merasa bersalah. merasa bersalah. Atau tidak mungkin gara-gara kamu sekolah gara kotor tuh saat apa kemarin. Iya. Nah ini sebenarnya mungkin ya ada baiknya, cuma juga ada dampak negatifnya dalam kasus besar contohnya. Contoh kasus besarnya, kenapa kamu mukul dia? Ini kan mungkin sudah berbahaya juga kalau mukul kan. Nanti gimana kalau dia dipukul, dia matanya rusak, terus kamu bertanggung jawab. Nah, otomatis itu kan akan memberikan dampak psikis yang tidak baik pada seperti itu. Sebenarnya itu janganlah seperti itu. Kita bisa lakukan komunikasi yang lebih halus atau lebih bisa dipahami oleh peserta didik tanpa menyalahkan posisinya itu. Ya, ini juga sangat penting menurut saya. Perlu kita kembangkan kemampuan ini ya, posisi kita waktu dalam posisi merasa bersalah itu kalau bisa jangan sampai memberikan dampak merasa bersalah pada peserta didik. Kenapa? Dulu saya juga mengalami hal ini. Jadi sampai sekarang pun terbayang-bayang. Dulu pernah saya diminta oleh guru untuk mengerjakan tugas di depan. Tapi tugas saya itu salah yang saya kerjakan. Dan satu kelas meneriaki. Dan ada yang ngomong juga, itu gini. Nah, dampaknya apa? Sampai sekarang saya memiliki rasa yang selalu canggung atau takut untuk melakukan hal meski itu hal yang positif. Jadi itu akan berdampak seperti itu. Gak cuma sekarang, bahkan sampai di usia dewasa anak-anak ini nanti. Nah itu berikutnya ada posisi kontrol. Oh tadi ya, yaitu contohnya merasa gagal dan tertekan tadi ya, merasa gagal dan tertekan. Berikutnya ada posisi kontrol sebagai teman. Nah ini dampaknya bisa positif dan juga bisa negatif. Teman, ini lagi ke saya lagi. Saya juga selama di sini, selama di SD Patung itu sama anak itu memang suka dekat. Mungkin ibu memperhatikan nggak kalau saya itu sama anak itu dekat, itu enggak? Dekat nggak bu? Pak, udah nggak? Bahkan ada salah satu anak itu yang hampir kayak melunjak mungkin ya. Ya karena itu kedekatan saya dengan anak itu nggak saya batasi. Seharusnya nggak seperti itu seharusnya. Ya, contoh waktu saya mengambil kelas 5 tahun kemarin, Alvin ya bu ya. Nah itu Alvin. Jadi Alvin itu mungkin karena dia polos juga. Jadi saya terlalu dekat dengannya, kadang dia mungkin kalau ngomong, kalau berbuat itu memang udah gak ada batasan, ya, udah gak ada batasan. Nah ini perlu kita perlu kita pahami juga posisi kontrol kita sebagai teman. Hal positifnya gimana? Jika ada suatu saat peserta itu mengalami sebuah masalah atau mengalami masalah, kita posisikan diri kita itu dengan sama peserta didik itu sebagai teman. Maksudnya kita harus bisa akrab, harus bisa lebih menerima kondisi mereka. Hal ini akan membuat mereka itu merasa nyaman. Jadi Ya. kalau ada apa-apa bisa cerita langsung kita Iya. buka gitu. Ya, jadi gimana caranya posisi teman itu dimanfaatkan untuk menggali sebanyak-banyaknya informasi yang mereka alami. Itu manfaatnya dari posisi teman ini. Tapi negatifnya tadi negatifnya. Jadi anak itu kadang melunjak. Ya mungkin beda anak beda perlakuan. Contoh kayak Fitri, ya Fitri ada lagi siapa bu yang kemarin Cindy. Itu beda lagi. Dia kalau kita diajak seperti teman, dia malah tambah diem. Iya. Jadi memang ya gimana caranya lah kita bisa menempatkan diri posisi itu untuk melakukan komunikasi pada peserta didik. Kemudian yang keempat adalah pemantau. Nah, ini pemantau ini biasanya dalam hal bentuk formal atau konsekuensi apa itu? Contoh, pemantau itu kita seringkali melihat peserta didik itu bersikap yang aneh-aneh. Banyak. Ya, maksudnya bukan aneh juga, Bapak ya. Hal-hal yang tidak sewajarnya itu, ya. Hal-hal yang tidak sewajarnya seperti memantau mengarahkan. ya, jadi kita posisi ini itu kita fokus pada pertandingan itu
bahwa peserta didik itu melakukan banyak permasalahan dan kita mengaitkan kasus itu dengan tata tertib yang ada di sekolah. Contohnya, kamu tidak berangkat sekolah, tahu sendiri konsekuensinya apa gitu. Ya, kamu nggak berangkat sekolah berarti kamu semua hari ini ada ulangan, kamu pasti tidak akan mendapatkan nilai ulangan. Nah, posisi pemantau ini juga harus bisa kita manfaatkan untuk memecahkan sebuah masalah pada peserta didik itu dengan baik. Kemudian yang kelima ada manajer. Nah, ini manajer mungkin lebih tepatnya Bu Mati lebih paham ya berkaitan dengan manajer ini. Di sini sebenarnya bukan manajer yang apa ya melakukan sebuah atau membuat sebuah kebijakan yang bulat, tapi ini posisi manajer itu terhadap peserta didik, di mana kita harus bisa mengarahkan, kita harus bisa membimbing, dan kita harus bisa memecahkan atau mencari solusi permasalahan yang dialami oleh peserta didik. Ya, ini posisi manajer. Terus posisi manajer ini juga kadang kita bisa kita harus bisa membimbing, mengarahkan, kita bisa memposisikan diri sebagai teman dan pemantau. Kemudian ada kolaborasi. Jadi kita dalam melakukan masalah itu dengan cara kita pendekatan yang lebih akrab atau lebih inti gitu ya. Dan pemantau itu kita mengaitkan dengan hal-hal yang telah dilakukannya dengan aturan-aturan sekolah, dan kita melakukan kolaborasi dengan siswa itu untuk jadi peserta didik itu jangan dipaksakan untuk berubah, tapi dari diri mereka sendiri kita munculkan motivasi diri peserta didik itu untuk berubah, tapi tanpa kita paksakan gitu. Motivasi Ya, internalnya, ya itu. dalam dirinya. Berikutnya Bu. Nah ini segitiga restitusi, dan ini segitiga restitusi itu langkah-langkah ya adalah pendekatan dalam penerapan disiplin positif yang menekankan tanggung jawab, restorasi, dan pertumbuhan pribadi. Pendekatan ini berfokus pada 3 komponen utama. Terus Bu? Tapi tidak kelihatan ini Bu ya. Ya, kita fokus ke yang segitiga biru ini Bu ya, yang 3 ini. Yang pertama ada menstabilkan identitas, terus ada validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Nah ini 3 langkah segitiga restitusi, dan ini berkaitan erat dengan posisi kontrol tadi yang saya sampaikan. Ya itu. Yang pertama ada menstabilkan identitas. Jadi contoh seperti ini. Kayak David kemarin. David itu masalahnya dia jarang masuk ke sekolah. Nah di saat waktu itu juga pas saya melakukan diskusi, gak saya langsung salahkan dia, tapi saya gali dulu informasinya apa. Ya, kenapa kamu? Kita cari tahu dulu kenapa kamu bisa melakukan seperti itu, gak berangkat ke sekolah. Nah waktu itu dia melontarkan karena dia sering baru kesiangan, dan saya juga tidak langsung menyalahkannya. Ya, saya tidak langsung menyalahkan, tapi kita menstabilkan posisi dia sebagai seorang anak itu memang bahkan sebagai manusia itu tidak lepas dari sebuah kesalahan. Ya tidak, setiap manusia itu pasti memiliki kesalahan. Jadi kita sadarkan dia bahwa manusia itu wajar untuk melakukan sebuah kesalahan. Namun kita juga harus memberikan masukan atau memberikan bimbingan. Gak semua kesalahan itu dilakukan dengan sengaja ya, tidak boleh. Kita juga harus, maksudnya gini, manusia itu maklum, wajar melakukan sebuah kesalahan, tapi tidak dengan kesengajaan itu maksudnya ya, Pak, maklum itu. Terus yang kedua ada validasi tindakan yang salah. Nah di sini dalam validasi ini kita gali informasi yang mendasari dia melakukan kesalahan itu. Contoh, kayak si Iki suka jahil, ya. Iki suka nyoret-nyoret buku teman-temannya. Kenapa? Nah, dia itu kita dari informasinya kesalahan-kesalahan itu
benar tidak jika dilakukan? Ya, kita tanyakan ke Iki, maksudnya Iki di apa sih namanya ya? Susah saya menyampaikannya. Direlevankan apa istilahnya? Disandingkan dengan keyakinan kelas kita itu dibenarkan atau tidak. Nah, pastinya manusia itu kan pasti memiliki sifat-sifat yang berupa kebaikan, Bu. Jadi Iki pasti tahu bahwa melakukan kerja itu adalah sebuah kesalahan. Nah, kita sandingkan dengan keyakinan kelas kita. Nanti ada di sana. Ya, keyakinan atau nilai kebajikan yang ada di sekolah itu udah sama tidak atau bertentangan. Nah, di situ nanti secara otomatis jika dia sudah paham, dia akan merasa diri, oh iya, oh ini memang salah, ini memang benar gitu ya. Jadi bisa membedakan. Yang terakhir ada menanyakan keyakinan. Nah, di sini di langkah yang terakhir ini setelah kita menggali informasi, yang pertama tadi melakukan menstabilkan identitasnya, terus kemudian validasi ke tindakannya, ya yang terakhir ini yang ketiga itu menanyakan keyakinannya. Ini cenderung kayak gini, Bu. Jadi menanyakan kembali kepada peserta itu apa langkah yang akan kamu lakukan setelah mengetahui hal tersebut tadi. Nah, seharusnya kalau tadi langkah-langkah tadi itu berjalan dengan lancar, secara otomatis siswa itu akan mengakui kesalahannya dan akan berusaha untuk memperbaikinya dengan sendirinya. Nah, di sana kita bimbing hal apa yang akan kamu lakukan. Contoh kayak tadi si David akan berjanji tidak mengulangi lagi. Terus dengan sebagai penebus rasa salahnya itu mungkin kemarin David telah mengerjakan tugas-tugas yang tidak dikerjakannya pas aja tidak masuk ke sekolah. Gitu. Nah, ini segera restitusi ini juga yang utama adalah keterkaitannya jangan sampai hilang. Tapi yang sudah saya alami kemarin itu saya susahnya dari langkah-langkah ketiga ini saya suka kebolak-balik. Jadi kadang saya menanyakan alasannya dulu. Kenapa? Alasannya apa? Seharusnya kan menghadirkan dulu. Ya udah nggak apa-apa kamu melakukan kayak gitu itu memang wajar kok. Semua manusia seperti itu. Nah, kemarin saya suka kebolak-balik. Ya mungkin karena baru pertama ya. Nanti kedepannya kita bareng-bareng lah belajar untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada pada titik menggunakan pendekatan ini. Insya Allah akan baik kok. Kemudian Bu, oh iya. Nah, ini keyakinan kelas tadi yang saya singgung tadi ya. Keyakinan kelas adalah seperangkat nilai dan prinsip yang disepakati bersama oleh guru dan siswa untuk memandu perilaku dan interaksi di dalam kelas. Keyakinan kelas juga bisa diterapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Nah, ini mungkin ini kalau yang sudah dibikin sama Ibu apa namanya Bu? Keyakinan kelas. Keyakinan kelas bukan kesepakatan. Boleh sama sih. Oh, sama. Kesepakatan. Ya, itu waktu itu apa sih ya? Keyakinan kelas Bu, benar? Iya. Betul, sudah ada waktu Ibu. Karena ini waktu bikin itu tugas yang aksi nyata, Ya. keyakinan dalam garis Jadi diri. kesepakatan Mas. Oh, setelah ini sama mungkin ya. Iya, Ya. sama. Mungkin Bapak Ibu udah paham dengan keyakinan kelas ini ya. Intinya kita melakukan kolaborasi dengan peserta didik untuk membuat sebuah keyakinan dari nilai-nilai kebajikan yang kita pahami. Contoh seperti menjaga kebersihan, ya tidak? Itu juga salah satu contoh keyakinan yang bisa kita diskusikan dengan peserta didik. Namun dalam pembuatannya atau perancangannya itu diusahakan dalam kalimat-kalimatnya itu tidak menggunakan istilah-istilah tidak, kita hilangkan itu ya, tapi kita cenderung menggunakan kata yang lebih halus tadi seperti selalu bersih ya, menjaga kebersihan. Itu kan artinya seperti tidak membuang sampah pada sembarangan ya, sembarangan, tapi kita bikin dengan secara terhalus menjaga kebersihan. Nah,
dalam diskusi itu pun kita harus melibatkan aktif peserta didik. Iya. Jadi kita Karena gali. yang bikin kan anak. Iya, anak-anak itu kita ajak untuk memunculkan ide-idenya. Namun kita juga harus kita harus membatasi pada nilai-nilai yang Positif. yang kebajikan tadi ya. Itu. Di sini saya ada contoh. Mungkin ibu juga sudah pernah membuat ya di kelas masing-masing. Contoh ada kayak kelas 3 ini, hormati gurumu. Berarti kan ini kan memang kalimat yang kata di sana itu tidak kontras ya, tidak berkata kotor atau sopan seharusnya itu mungkin. Tapi di bawahnya ada sopan santun, terus ada saling menyayangi, saling menolong, fokus belajar. Itu contoh yang pertama. Atau bisa juga kita gunakan lambang-lambang seperti itu ya, kayak ada lingkar atau di garisnya itu pakai lambang itu akan lebih mudah dipahami oleh peserta didik. Nah, alhamdulillah kita sudah sampai pada akhir materi. Mohon maaf jika banyak kalimat-kalimat yang memang rancu atau belum sepenuhnya saya kuasai materi ini. Namun ya dengan harapan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi dampaknya pada peserta didik kita ya. Ya demikian penyampaian materi pada hari ini. Mungkin sebagai langkah perbaikan saya, pasti banyak kesalahan ya, pasti banyak kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian materi ini. Mungkin ada refleksi dari Bapak Ibu atau tentang hari ini. Kami persilakan mungkin dari Ibu Mantri atau Ibu Yanti persilakan, dan yang lain juga sebagai pembelajaran saya untuk kegiatan berikutnya nantinya. Persilakan Ibu. Terima kasih untuk waktunya yang telah diberikan kepada saya. Saya akan menanggapi tadi materi yang sudah Bapak sampaikan. Kita sebagai guru memang sebaiknya mengambil posisi yang paling bagus, yaitu sebagai control manager. Di mana dalam control manager tersebut kita sebagai guru tidak boleh menghukum, menanyakan dulu latar belakangnya apa, kenapa kamu begini, kenapa kamu begitu. Jadi anak yang menjawab sendiri. Terus itu perbuatan itu bagus atau tidak? Anak yang menjawab. Kalau begitu, kalau tidak, kalian harus bagaimana? Atau kamu harus bagaimana? Harus kamu yang menyelesaikan sendiri. Mungkin begitu Pak dari saya. Ada yang lain mau menambah? Ya, terima kasih atas tambahannya dari Bu Yanti. Mungkin dari yang lain Ibu bisa apa ya? Baik, terima kasih Pak. Lanjutkan, mungkin terima kasih ya Pak atas materi yang telah Bapak berikan kepada saya khususnya, sehingga saya tahu bagaimana saya harus mengajar di dalam kelas, apalagi ada anak yang tanda kutip nakal, mungkin seperti itu. Ya, di kelas bawah, menurut pengalaman saya Pak, sekarang memegang kelas 2, itu susah untuk mengungkapkan pendapat si anak itu. Seperti tadi pagi-pagi contohnya, ada anak yang emang akademiknya itu cerdas, pintar, ya saya akui juga. Cuma dari hal akademik lain, seperti bermain sama teman-teman di luar batas jahilnya itu. Nah itu saya mau tahu harus bagaimana. Mungkin ini PR saya juga ya Pak. Saat nanti saya konsultasi ke Bapak mungkin udah ahli, udah tahu lebih ini gitu ya, awal bagaimananya. Si anak tuh tadi awal mula ini ditanya sama saya, kenapa tidak menjawab? Ada apa tidak menjawab? Saya bingung harus ngoreknya bagaimana. Kalau misalkan masalah materi, siap, dia siap, selalu menjawab. Dia selalu
sepatah kata pun. Nah itu mungkin PR bagi saya, harus seperti apa, bagaimana, di ranah mana mungkin tadi posisi yang harus gitu. Kan hukum tidak boleh ya, hukum tidak boleh, kemudian kita harus tadi menurut Bapak sama Bu Yanti harus di posisi manajerial. Mungkin seperti itu Pak, itu pengalaman saya di kelas. Ya terima kasih sekali lagi atas materi kemudian penyampaian dari Bapak. Sekian. Ya, terima kasih Bu Isra. Memang kita kalau terapkan pada usia-usia anak yang sudah bisa berpikir ke depan ya, bisa berpikir secara luas, itu mungkin akan lebih efektif ya. Cuman kita memang saya belum pernah mengenai kasus terhadap anak-anak yang masih di bawah kelas bawah istilahnya itu lah, kelas 3, 2, 1, apalagi 1 ini. Mereka memang butuh pendekatan-pendekatan secara khusus atau lebih dekat lagi. Kita juga bisa melakukan kolaborasi Bu dengan orang tua, mungkin dengan orang siswa kita. Iya, kita perlu kolaborasi dengan mereka karena mereka lah yang paling dekat dengan anak. Dia juga mereka paling paham gimana sih anak ini. Nah, kita perlu melakukan kolaborasi dan untuk kedepannya nanti bisa kita lakukan selain dengan orang tua, kita juga perlu saling mendukung ya. Kita harus saling berkolaborasi dengan rekan-rekan Mas Jawa di sekolah, terutama kita perlu melakukan obrolan ya, sekedar obrolan gitu ya. Itu akan bisa mungkin akan menimbulkan ide-ide baru atau pemahaman baru tentang psikologi anak terutama ya. Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama, terima kasih Pak. Ya, mungkin ada yang dari yang lain, kami persilakan masukan atau tambahan atau apalah. Mudah-mudahan bisa bermanfaat pada hari ini. Sudah cukup ini. Ibu mau lagi? Ya. Terima kasih kepada Alhar yang sudah begitu gamblang ya. Sudah cukup jelas mungkin untuk kami tentang apa yang materi yang disampaikan oleh Bapak untuk budaya positif ini. Semoga kita semua bisa melaksanakannya apa yang sudah disampaikan tadi ya, materi tentang budaya positif tadi. Sudah bagus Pak, alhamdulillah. Semoga menambah wawasan lagi ya, untuk kedepannya. Demikian, terima kasih Pak. Ya, terima kasih kepada Ibu Menteri. Alhamdulillah kita sudah di ujung acara pada hari ini. Untuk kegiatan berikutnya mudah-mudahan akan berjalan lebih lancar. Saya yang pertama dari hari ini saya mohon maaf banyak ya, sangat mohon maaf karena kegiatan ini berjalan seperti kayak banyak kekurangan ya, banyak kesalahan-kesalahan terutama pada pengusaha dari saya yang belum sepenuhnya, tapi hari ini bisa saya sebagai motivasi untuk kegiatan kedepannya nanti agar lebih bermanfaat lagi atau lebih menguasai materi ya, dan mudah-mudahan kegiatan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Ibu. Ini Bu mau minta ini pendapat yang kegiatan berkaitan dengan kegiatan kemarin di mobilisasi yang setelah saya lakukan. Mungkin saya akan bertanya seperti ini Bu. Apa tanggapan Ibu tentang kegiatan diseminasi yang sudah saya lakukan kemarin Bu? Apakah sudah memberi dampak yang positif ataukah mungkin sudah ada hal yang baik saya berikan untuk sekolah ini Bu, terutama kepada Bapak Ibu guru selaku teman sejarah saya. Gimana Ibu tanggapannya? Baik, untuk kegiatan bulan kemarin diseminasi itu tentang budaya positif, menurut Ibu sudah baik ya, dan juga semoga dengan
seminasi tersebut bisa menggugah teman-teman untuk melaksanakan hal-hal yang sudah dijelaskan di dalam diseminasi tersebut. Dan juga semoga pelaksanaannya bisa berjalan dengan baik. Dan untuk teman-teman yang lainnya semoga bisa mencontoh atau mengikuti kegiatan tersebut, ya, diantaranya yaitu mengikuti kegiatan. Oh iya. Ya. Mungkin dari Ibu bisa. Gitu Bu. Iya. Ada satu lagi Bu, ini. Iya. Menurut Ibu, hal-hal apakah yang bisa kita upayakan supaya penerapan budaya positif ini bisa berjalan dengan baik di sekolah kita ini, Bu? Bagaimana menurut Ibu? Baik, tentu saja supaya penerapannya positif, budaya positif itu berjalan, ya tentu saja dengan keteladanan dari guru, ya, keteladanan dari guru-guru. Jangan sampai anak untuk disuruh berbudaya positif, gurunya tidak, budaya positifnya tidak ada. Jadi supaya dilaksanakan dengan konsisten, kemudian bisa berdampak kepada siswa. Itu mungkin lagi ya. Menurut saya cukup Bu. Cukup Pak. Ada cukup. Berarti intinya ini untuk kita selaku guru itu harus konsisten dalam menjalankan budaya positif ini supaya apa yang kita harapkan bisa berjalan dengan baik, ya. Betul, ya. Ada dampaknya lah. Dan mudah-mudahan teman-teman juga besok bisa tergerak untuk mengikuti diklat kurikulum diklat CGP ini, Bu, ya. Dan juga bisa mengikuti diklat-diklat yang lainnya. Oh iya. Untuk budaya positif tersebut, menerapkan budaya positif di sekolah. Iya, dengan cara meningkatkan kompetensinya, Bu, ya. Iya, meningkatkan kompetensi gurunya, dan insya Allah bisa meningkatkan pendidikan atau karakter siswanya. Terima kasih, Bu, atas masukannya, atas tanggapan Ibu. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan penerapan budaya positif ini dengan baik, Bu. Menit ini. Selamat siang, Bu. Siang, Bapak. Bu, kemarin kan kita sudah melakukan diseminasi, ya. Iya. Di sana saya menjadi narasumbernya. Iya. Ya mohon maaf kalau kemarin memang materinya kurang lengkap, tapi itu yang bisa saya lakukan, Bu. Nah, dari kegiatan kemarin, Bu, saya ingin tahu ini adakah yang telah Ibu terapkan di kelas Ibu berdasarkan hasil dari diseminasi kemarin? Iya. Baik Pak, saya jawab. Alhamdulillah sebelum pelajaran atau sebelum masuknya ke pelajaran, bukannya sebelum masuk, tapi pada saat awal pelajaran di kelas 2, kami telah melaksanakan keyakinan kelas bersama anak-anak. Sebelum Bapak melakukan diseminasi kemarin. Tapi setelah Bapak melakukan diseminasi kemarin, alhamdulillah bertambahlah ilmu saya dengan adanya keyakinan kelas tersebut. Oh, iya. Kemarin saya bersama teman-teman, bersama anak-anak didik serta didik saya di sini membuat keyakinan kelas, mengumpulkan dulu Pak argumen-argumen. Menggunakan kartu origami, kemudian ditempel kami di depan. Oh, berarti Ibu nggak cuma sekedar melakukan tanya jawab dengan anak, ya? Oh iya. Berarti Ibu justru malah anak biar lebih kreatif dengan cara menuliskannya tadi. Betul Pak. Kebetulan kita bertanya kepada anak-anak mau seperti mau bagaimana kelas kita. Nah, anak-anak mengajukan pertanyaan, menjawabkan pendapat masing-masing. Saya inisiatif membuat kartu origami itu, kemudian dikasihkan kepada anak-anak. Alhamdulillah anak-anak menuliskan, saya pengen seperti ini Bu di kelas, saya pengen seperti ini Bu di kelas. Kemudian satu persatu menempelkan di depan papan tulis Pak di sini.
Setelah itu saya ambil kesimpulan yang akhirnya alhamdulillah terjadilah atau terbuatlah keyakinan kelas yang Bapak lihat di sini di belakang. Tadinya awalnya pesimis juga Pak, sebelum saya ini bisa atau enggak ya, anak-anak bisa. Karena Ibu berpikirnya bahwa anak kelas 2 ini masih kelas 2 Iya, betul. Betul. Kemarin pas waktu Bapak diseminasi budaya positif, alhamdulillah saya semakin yakin Pak dengan itu. Bahwa berarti di kelas bawah pun bisa, asalkan kitanya mampu mungkin ya dengan adanya peraturan seperti ini. Yang pertama mungkin Pak, saya kemarin telah memberikan kepada anak-anak keyakinan kelasnya itu tentang bertanggung jawab. Alhamdulillah seperti Bapak lihat sekarang dikasih tugas oleh guru mempunyai tanggung jawab masing-masing sendiri-sendiri, mengerjakan dengan baik, dengan cermat seperti itu. Terus ada keyakinan kelas saya, kami kelas 2 menjaga kebersihan. Alhamdulillah seperti Bapak lihat seperti ini tidak ada sampah, menjaga kebersihan. Yang akhirnya saya membuat jadwal piket kelas 2. Jadi pada tahun sekarang piket hari ini siapa saya Bu? Oh iya, waktunya untuk melakukan piket entah itu dari awal ataupun pada saat pulang sekolah, mempunyai tanggung jawab seperti itu. Terima kasih juga ya buat Bapak kemarin telah lebih meyakinkan saya dengan adanya budaya positif. Karena kemarin juga kan di materi CGP itu ada maksudnya penumbuhan karakter itu memang kita harus lakukan, kita tanamkan. Tidak kilat, maksudnya kita lakukan dengan pembiasaan-pembiasaan yang menggunakan dalam kurun waktu yang panjang. Karena dengan penerapan itu mungkin nanti akan tertanam dengan sendirinya dan itu tertanam pada diri si anak. Iya, dan anak itu akan lebih mudah dan bahkan itu bisa berjangka panjang. Ya, mudah-mudahan sampai selanjutnya kelas lebih tingkat tadi sudah terbiasa dengan rasa tanggung jawabnya, dengan rasa jaga kebersihannya seperti itu. Karena di kelas dasar itu memang perlu penanaman karakter sebagai dasar nanti untuk anak ini membaur di masyarakat. Kemudian Bu, ini ada satu lagi. Menurut Ibu, seberapa berpengaruhkah penerapan budaya positif yang kayak Ibu terapkan ini, yang kayak kelas ini terhadap kegiatan belajar mengajar? Ibu juga sudah menyampaikan ya. Mungkin bisa diperjelas Ibu. Baik, alhamdulillah ya baik Pak. Seperti Bapak lihat sekarang anak-anak melaksanakan tugas pekerjaan. Apabila sudah langsung ke depan, Ibu saya sudah jadi belajar untuk mandiri benar-benar dewasa di anak kelas seperti ini. Udah tahu Bu pelajaran kayak gini, kebetulan saya membuat jadwal pelajaran juga ya Pak. Jadi pada saat ini anak-anak tuh sudah tahu Bu sekarang pelajaran ini ya. Setiap hari saya selalu memberikan tugas PR kebetulan. Jadi pada waktu begitu masuk belum juga Bu ini PR saya sudah, Bu ini PR, oh iya sudah. Itu kadang-kadang dalam disiplin mungkin ya. Nah, kebetulan ada di keyakinan kelas juga untuk menanamkan rasa disiplin seperti itu. Selain itu juga ya tadi saya sampaikan untuk menjaga kebersihan. Ingat sampah itu dibuang kemana? Ke tempatnya. Yang akhirnya kami di kelas itu buatlah si kelas itu sebagai rumah sendiri. Oh iya, jadi rasa nyaman. Belajar itu berasa nyaman ya karena suasana kelas bersih. Iya betul seperti itu. Makanya kemarin kebetulan semester kemarin sama anak-anak kelas 2 yang kemarin Pak, saya buat kerajinan untuk mempercantik kelas seperti ini. Di sini ada apa ya, bunga-bunga. Kebetulan baru juga saya hias. Kemudian biar si anak tuh begitu masuk ke kelas bukannya takut, tapi malah nyaman. Enak ya, seger ya. Seperti itu di kelas 2. Ya, mungkin ini juga bisa menginspirasi saya juga ini. Enggak jauh ya Bapak. Pengelola kelasnya sangat bagus Ibu memang. Iya. Nyaman di sini. Ya, terima kasih Ibu atas tanggapan dan pengalamannya setelah mengikuti kegiatan bisnis kemarin. Iya, sama-sama. Sukses selalu Ibu dan mudah-mudahan kita apa yang telah kita dapatkan bisa bermanfaat Ibu. Amin. Terima kasih.